Oke, halo guys. Balik lagi dengan Rangkut Bagus. Kali ini saya akan mungkin mempraktekkan ketika kalian punya sebuah project, tentunya atau kayak machine learning modelnya gitu, itu bisa di-upload atau kayak project kita itu di running di Kaggle ya. Supaya ya sebenarnya bisa jadi untuk kontributor, kayak kita kontribusi ke gitu loh. Dan untuk dokumentasi juga. Jadi misalkan kalian butuh ke depannya, tinggal buka Kaggle gitu. Jadi kayak project GitHub gitu kan. Cuman kalau ini tuh base-nya untuk orang-orang machine learning atau kayak data scientist gitu sih. Oke, langsung aja. Di sini saya udah punya sebuah dataset ya. Medicine Plan itu nama datasetnya atau Toga dataset. Oke, di sini yang pertama kita load datasetnya dulu. Yang butuhin itu saya langsung import NumPy sama Pandas. Ini biasanya kalian nggak perlu susah-susah karena ini pasti akan dapat dari template Kaggle untuk pertama. Oke, kalau sudah kita running. Nah, ini udah ya. Oke, langkah selanjutnya apa sih? Setelah datasetnya di load, berarti kan datasetnya ini kita udah dapat nih. Tapi kalian perlu upload dulu ya datasetnya. Kalau upload itu gampang, tinggal di kalian datasetnya apa, CSV, nanti tinggal di upload gitu. Tapi nanti kalau notebooknya di sini tinggal disesuaikan aja. Oke, mungkin selanjutnya saya akan sini buat notebook ya. Ini saya hapus dulu. Hmm. Di sini berarti saya akan eh, membuat sebuah variabel namanya df, itu data frame ya disingkat. Kita udah inisialisasi untuk sebuah pandasnya itu sama dengan PD. Oke, kita read untuk CSV-nya, nama datasetnya itu juga dataset.csv. Bentar. Oh, di sini nggak ada ya. Berarti biasanya eh, kita perlu namanya input dulu, kemudian kita lihat di sini medicinal plan. Slash. Oke, ini ternyata tidak ada, padahal di sini ada. Oh, ini ya. Oke, ini karena Kaggle-nya ini, jadi kita perlu base path-nya ya. Input, karena di sini medicinal plan ini, di dalamnya ini, kemudian nama datasetnya. Oke, kita pakai head aja supaya rapi ya. Hmm. Di sini yang paling dibutuhin yaitu P1, P2, sama label. Yang elemen 3, 4, dan 5 itu kita nggak butuhin. Jadi kita akan drop ya. Ini hapus. Kita akan drop. Tinggal di F drop. Di drop apa itu? Kayak label. Sama dengan namanya. Misalkan elemen 3. Sini ya.
terus koma, ketik 4, 5, sama df dot kita tampilin lagi. Dan di sini ada spasi. Monument 3 not found in exist. Oh ya, sorry. Di sini saya lupa nambahin exist-nya. Sih sama dengan 1 in place sama dengan true. Oke, udah ya. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan namanya label sini. Maaf, saya kasih heading aja ya, label encoding. Label encoding itu apa? Label encoding itu tadi kan ini P1, P2 sama dengan label. Jadi kita buat datanya itu supaya unik gitu. Oke, dengan apa? Dengan kita coba print dulu ya. Print df dot, kita ambil datanya yaitu P1, kemudian unique. Oke, ini tinggal di copy aja. Bentar. Print. Di sini juga ada yang salah ya. Seharusnya ada, jangan ada gitu. Nah, karena datanya itu dalam df ada P1, P2 sama label. Oke, ini datanya. Sekarang saya itu udah ada template untuk sebuah label encodernya. Nanti saya akan kopikan. Ini saya udah buat. Jadi ada pertama itu untuk batuk nilainya 0, pilih 1, dan seterusnya. Ini juga ya. Dan ketika hasilnya nanti 0, itu jahe. Ini itu 1, temulawak 2, dan seterusnya. Oke, mungkin nanti kalian bisa, kalau ada yang dibutuhin, bisa dicek di Kaggle saya. Nanti saya publish juga ya, yang ini. Oke, ini berhasil. Setelah itu, coba kita lakukan lagi. Ini ya, kita copy ini. Kita tahu nih. Jadi kan waktu di print, hasilnya gini nih. Seharusnya udah jadi number. Nah, seperti ini. Kalau datanya seperti ini, terbilang datanya udah satu step bisa digunain gitu. Kalau kayak gini string kan kita mau diolah datanya agak susah ya. Karena kalau misalnya machine learning itu memang base-nya itu number gitu. Oke, kalau sudah, kita langsung melakukan yang namanya, kita sini saya kasih handling imbalance data. Apa sih handling imbalance data? Yaitu kayak penyeimbangan sebuah data gitu. Jadi data P1, P2 itu kadang kita nggak imbang, jadi kita seimbangkan dulu. Oke, dengan apa sih? Dengan kita buat sebuah variable x, kita coba df, kemudian drop label. Kita nggak perlu labelnya ya. Label maksudnya yang di label itu yang dimasukkan ini
kita mau buang ini. Oke, kita buang label sama dengan, karena ini satu, jadi langsung aja aksis sama dengan satu. Kemudian untuk y-nya itu berarti df yang namanya label tadi. Kita ambil nilainya. Invalid df label. Udah. Oh, ini sama dengannya nggak ada. Oh, ini salah. Labels. Ya. Label. Oke. Kemudian kita lakukan selanjutnya itu kita butuh nanti ya. Kita butuh unit. Yang di unit itu apa? Variable y sama return count. Di countnya itu true ya. Nah, jadi udah dipisahin nih data-datanya. Nah, saya udah siapin untuk library-nya ya. Untuk Ambler untuk mengatasi data yang nggak seimbang tadi. Kemudian saya kopikan aja supaya cepat ya. Di sini saya buat sebuah variable rows. Terus itu random oversampler ya, singkatan random setnya 42. Kita butuh xres sama yres. Kemudian kita ambil ini modelnya, kita fit resamplernya, yang di fit apa aja, x dan y. Oke. Name x not oke. Name x. Oh, ini x-nya kecil ya. Kita besarin dulu coba. Oke. Bener ya? Oke, selanjutnya itu coba kita melakukan standarisasi ya. Kita standarisasi. Oke, yang mau distandarisasi itu apa? Kita butuh yang namanya library ini. Saya udah siapin. Kemudian ini taruh sini aja deh sekalian. Oke, kemudian kita akan melakukan standarisasi dari xtrain, xtest, ytrain, dan jtest. Ini tinggal dimasukin ya train test splitnya. Kita yang dilakukan train test split itu apa? Untuk xres-nya sama yres. Diambil dari mana? Diambil dari sini. Oke. Untuk tesnya itu 0 banding 3, 0 atau 0,3 itu 70-30 gitu. Kalau 0,0,2 itu 80-20. Untuk tes dan trainnya. Oke, ini sudah muncul ya datanya. Kemudian kita melakukan langkah selanjutnya itu standar scalar ya. Dari scikit-learn atau scalar. Kemudian lanjut ke scalar. Jadi scalar itu untuk kayak tadi yang namanya standarisasi, kita butuh preprocessing, butuh yang namanya standar scalar. Supaya datanya itu fit, datanya itu benar-benar bisa dipakai dengan benar gitu. Scalar, panggil standar scalarnya,
Kemudian scalar kita feed, yang di feed itu apa? String. String itu data X yang siap untuk atau dijadikan sebagai trend gitu, data training. Kemudian kita punya variabel xtrend scalar, itu data xtrend yang udah di skala, kemudian kita transform yang ditransform apa? Xtrendnya. Jadi data yang ini udah diskalisasi. X-testnya juga ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya itu kita lakuin yang namanya modeling ya. Oke, kita gerak cepat aja supaya jangan kelamaan. Modeling itu kita butuh yang namanya model selection untuk create search CV sama matrixnya. Saya butuh untuk SVM. Pertama, saya itu mau melakukan menggunakan model SVM ya. Oke, dari SVM itu kita import SVC, kemudian melakukan modelnya ya. Nih, model SVM kita panggil SVC-nya model SVM.fit, yang di fit itu xtrend yang bersih ya, yang udah skalisasi sama ytrend. SVC is not defined from, oh ini kita alasan ada, nah ada kan. Oke, selanjutnya kita melakukan SVM dengan hyperparameter. Oke, kalau yang kali ada yang mau nanya, ada yang bingung nih, hyperparameter itu apa sih gunanya? Ini tuh sebuah tuning, jadi SVM itu ada metode tuning biasa, dan misalkan hasilnya kurang maksimal, kita bisa melakukan tuning dengan hyperparameter. Nah, contohnya gimana? Saya akan ketikkan untuk kodenya. Nah, di sini ya. Sini sudah ada rumusnya. Parameternya itu dibutuhkan untuk variabel C, untuk kernelnya itu sama gamanya nilainya sekian, bisa dicoba-coba ya. Kalau saya ini sudah lihat dari dokumentasi dan dari orang referensi juga, saya ambil untuk tuningannya nilainya segini gitu. Oke, kita lanjut menggunakan logistic regression ya. Nah, logistic regression juga. Jadi di sini tuh saya melakukan beberapa testing dengan beberapa model gitu ya. Salah satunya tadi SVM parameter. Di sini ada logistic regression. Kemudian ada multi-layer perception. Di sini saya akan melakukan masukkan untuk multi-layer perception. Perceptor deh. Oke. Kalau kalian bingung saya kodenya dari mana, dari GitHub saya juga sudah ada. Untuk linknya nanti saya coba berikan di deskripsi ya. Jadi sebenarnya ini saya pemindahan data dari GitHub ke sini. Kalau project GitHub itu sudah implementasi ke platform menggunakan Python dengan framework micro framework dari Flask ya. Oke, jadi di sini kita tinggal copy-copyin doang sih. Untuk yang selanjutnya itu decision tree, kita heading,
decision tree juga sama, karena kalau sudah datanya bersih, silakan mau dipakai modelnya seperti apa, tinggal dicocokin. Kalau sudah kayak gini, tinggal misalkan mau pakai decision tree, terus pakai SVM, itu enak karena datanya sudah ada, tinggal dimasukin. Oke, saya juga lakukan dengan tuning ya, hyperparameter. Untuk rumus hyperparameter dari SVM dengan decision tree beda ya. Tuh, max step, max leaf nodes itu memang beda. Jadi kalian cek dokumentasi dan cek referensi juga. Dan ada NetBS juga. Di sini saya lumayan lengkap ya untuk klasifikasinya. Karena memang saya nyari dengan hasil yang terbaik. Jadi silakan teman-teman barangkali ada yang mau butuh menggunakan Nebius, KNN. Di sini KNN juga nanti saya masukin. Ataupun nanti teman-teman bingung nih. Daripada saya bingung, mungkin teman-teman bisa chat saya konsultasi. Saya juga melakukan pembuatan skripsi ya untuk tag atau non tag. Jadi kayak kayak coding atau sistem sama regular kayak misalkan pendidikan dan sebagainya, skripsi biasa itu saya juga bisa bantu teman-teman gitu. Oke, kalau misalkan NB tinggal import aja. Ini lebih tepatnya kayak pindah data doang ya, pindah project gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing gitu. Oke, selanjutnya KNN juga sama. Selanjutnya itu KNN dengan hyperparameter ya. Sini kalau misalkan cara cepatnya itu tinggal pagar, spasi, seperti ini. Kalau markdown, pilih yang markdown gitu. Ini ada ketik, hapus. Kalau yang kode memang nggak bisa ya. Jadi supaya hasilnya seperti ini bukan kode, pilih yang markdown. Oke, untuk KNN hyperparameter juga rumusnya beda ya. Saya dilihat naik bornya juga rumusnya beda. Oke, kita melakukan selanjutnya itu ada evaluation model. Jadi model yang bagus itu kita evaluasi nih. Supaya model itu memang benar-benar dipakai dengan maksimal gitu. Misalkan kita milih SVM, ya SVM dengan benar gitu, akurasinya berapa. Tuh. Oke, kita makan dulu SVM. SVM itu kita coba tes hasilnya berapa ya. Akurasinya itu 0,63 ya. 0,63, 0,60 ya, cuman untuk cukup sih cukup, cuman menurut saya minimal itu di 0,8 ya. 0,7 minimal banget itu. Cuman kalau saya better di 0,8. Coba kita yang hyperparameter ya. Kita coba cek. Oke. Yang hyperparameter kita dapat berapa nih?
Kita siapin dulu untuk logistic regression. Baik, ini masih running ya. Nah ini lebih tinggi ya, 0,87. Jadi yang bagus itu hasil modelnya itu antara akurasi, makro average dan weight average-nya itu enggak jomplang gitu ya. Jadi berdekatan. Nah, kita bisa lihat sebelum dituning itu 63, 60, 61. Setelah dituning itu capai 87. Jadi eh, tuningan itu sangat bermanfaat, sangat membantu untuk modeling. Oke, coba kita untuk logistic regression. Wah, kecil banget ya hasilnya 0,42. Kita coba untuk multi perceptron. Multi perceptron itu kita coba lihat hasilnya berapa. Wah, 0,51. Sama ya, logistic regression juga nggak cocok. Jadi sebenarnya itu balik lagi kalau ditanya model yang bagus mana, tergantung datanya, tergantung kebutuhannya juga. Jadi kalau kebutuhannya kayak misalkan untuk klasifikasi itu ada SVM, ada naive Bayes, ada decision tree gitu. Tinggal dipilih tuh mau pakai yang mana untuk model kalian yang mau cocoknya data seperti apa gitu. Kalau biasanya naive Bayes itu kalau untuk data-data yang mungkin nggak terlalu ribet, data-datanya simple itu memang lebih enak. Coba kalau datanya udah banyak itu biasanya pakai decision tree atau naive Bayes gitu. Tergantung balik lagi tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan deep learning itu bisa pakai klasifikasinya bisa pakai CNN gitu ya. Kemudian atau kalau misalkan dari vendor lain, kalau itu kan TensorFlow ya, bisa dari PyTorch itu juga bisa. Silakan kayak kalian gabung ke forum, jadi lihat, oke untuk decision tree, nah 97 nih. Pada model ini saya itu pakai decision tree karena hasil modelnya itu yang paling baik. Jadi 0,97. Tinggi banget ini. Kita coba lakuin untuk yang hyperparameternya. Apakah hyperparameter di sini mengaruhi hasilnya atau bahkan hyperparameter itu kayak menurunkan hasilnya. Nggak ngaruh atau gimana gitu. Oke, nah ini 0,081. Jadi apa? Kesimpulannya hyperparameter yang dilakuin untuk decision tree ini itu malah merusak untuk modelnya ya. Sedangkan yang hasil decision tree yang biasa tanpa tuningan itu 0,97. Ini udah bagus banget. Jadi eh, kesimpulannya hyperparameter pun belum tentu karena balik lagi tergantung datanya gitu. Kita coba untuk naive Bayes. Oke, naive Bayes itu kita kopikan saja biasa 0,67. Nah, 0,67 sama decision tree jauh ya. Kemudian kita coba KNN. KNN ya. KNN itu dapat berapa? 0,80. Better ya. Cuman balik lagi decision tree lebih unggul ya. 0,97 itu hampir miss-nya itu dikit banget gitu. Coba kita kaitkan dengan hyperparameter. KNN dengan hyperparameter ya.
Sini saya kasih seperti ini supaya teman-teman itu nggak bingung. Jadi kayak kode itu juga harus seperti ya. Jadi lihatnya enak kayak gini. Nah, better nih. Jadi yang dilakuin tuningnya kain ini itu berhasil ya dari 80 ke 91. Itu naik lumayan banyak ya. Naik 11 dari 80 ke 91. 0,11 lebih tepatnya ya. Oke, coba kita lakuin untuk SVM Hyper. Nah, ini. Jadi tergantung nanti yang dibutuhin yang mana ya. KNN Hyper, DT Hyper, sama SVM Hyper. Dan di sini saya juga ada melakukan untuk tes model ya. Oke, kita lakuin untuk tes model. Sini saya udah ada contohnya. Tinggal kopikan saja. Sini saya mau pakai, di sini ada contohnya ya. Untuk data 0 sampai berapa tadi, penyakit 1, penyakit 2-nya apa. Dan saya pakai model DT ya. Model itu DT itu decision tree. Karena tadi hasilnya yang paling baik, saya pakai decision tree. Sebenarnya ini udah ada ya. Seharusnya di sini hasilnya adalah kencur. Kencur ini. 3. Coba kita tes. Oke. Hasil prediksi adalah kencur. Sini berarti benar ya untuk tes modelnya. Jadi pastikan dulu sebelum diimplementasi ke platform, kita tes dulu modelnya nih. Apakah sudah benar atau belum gitu. Oke. Selanjutnya itu kita coba kalau misalkan digunain untuk apa ya machine learning gitu. Jadi kan kita perlu yang namanya model sama scalar tadi nih. Ini outputnya ada nih. Sini nanti. Tuh. Ini untuk nyimpen modelnya sama scalar. Tuh. Jadi model DT yang disimpan, kemudian namanya model sama scalar dari skalarisasi data gitu ya. Oke, kalau sudah di sini saya akan memberikan jelasan terkait. Nah, ini saya coba kopikan dulu ya. Sekarang saya udah buat. Ini di sini juga ada penjelasannya. Jadi silakan teman-teman juga bisa baca ya. Oke. Itu kalau kita udah melakukan semuanya, biasanya itu kita akan melakukan kayak grafik gitu ya, melihat data menggunakan grafik. Kita copy dulu. Sini saya coba lihat datanya nih, menggunakan grafiknya seperti apa. Nah, datanya nih seperti ini. Data-data yang terkumpul. Jadi pakai matplotlib ya. Dari hasil data seperti ini, itu pakai decision tree, pakai Nebayes, pakai SVM itu baik. Cuman ketika itu baik menggunakan decision tree yang paling baik gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini.
Apabila ada yang ditanyakan, balik lagi saya itu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan kuliah karena memang kayak teman-teman itu nggak selamanya kuliah itu sesuai dengan jurusan ya di awal. Kadang jurusannya pertamanya di SMK apa atau SMA masuk ke teknik ke apa gitu. Jadi bingung. Jadi saya tuh bisa bantu kalian. Silakan untuk konsultasi. Barangkali ada yang ditanyain, silakan komentar atau kayak kontak. Di deskripsi saya udah kasih LinkedIn dan sebagainya. Jadi bisa kontak saja, konsultasi terlebih dahulu. Barangkali saya bisa bantu. Saya juga banyak source code atau kayak banyak jurnal gitu. Jadi coba konsultasikan dulu karena konsultasi itu gratis ya. Dan untuk metode di pembuatan joki di saya itu kita itu ada pembimbingan gitu. Jadi karena saya itu bertanggung jawab atas klien saya, jadi klien saya itu melakukan bimbingan ke saya, ya saya juga membimbing mereka supaya ketika berhadapan dengan dosen itu bisa tanggung jawab atas yang dia buat gitu. Kan skripsi itu sebenarnya kalau kita bedah ulang sebuah penelitian kita sendiri gitu. Ketika kita sidang, kita harus menjelaskan penelitian kita. Ketika sidang nggak bisa jelasin itu kan kayak nggak masuk gitu ya. Karena balik lagi yang buat kita seharusnya kita juga tahu nih. Memang kadang kita nggak tahu semuanya, cuman beberapa poin itu memang harus kita tahu gitu. Jadi saya uh, fokusnya itu di full service-nya supaya teman-teman ketika berhadapan dengan dosen juga bisa ya. Karena balik lagi kalian joki itu bukan ya auto lulus enggak, tapi kalian juga yang akan maju ke dosen. Jadi saya itu kayak membimbing kalian supaya bisa mempermudah gitu ya dalam melakukan ujian skripsi gitu. Oke, mungkin gitu aja. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih.